khawatir karena berkali-kali mereka mencoba mencetak gol. Ya, Nur Azam. Oh, gila saja pemirsa. Bagaimana tanggapan Geng, masih sedih sama hasil laga Indonesia versus Malaysia di SEA Games kemarin? Duh, udahan dong sedihnya. Namanya juga pertandingan, pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Kita harus suportif ya. Tapi buat sedikit menghibur kamu nih, ternyata selain bola ada beberapa hal yang membuat Indonesia lebih unggul dibanding Malaysia loh. Bukan berarti Malaysia nggak keren, tapi untuk beberapa poin yang akan Jalan Tikus sajikan, Indonesia patut diberi penghargaan loh geng. Penasaran apa aja? Cepetan subscribe dulu dong, biar kamu gak ketinggalan video-video baru Jalan Tikus. Udah? Oke, langsung kita mulai ya. Ini dia 5 keunggulan Indonesia dibanding Malaysia. Hal pertama yang membuat Indonesia unggul dari Malaysia adalah industri pesawat terbangnya. Indonesia nggak bisa bikin pesawat. Duh, siapa tuh yang bilang? Tenggelamkan. Jangan ngeremehin Indonesia soal yang satu ini ya. Kita patut berbangga karena fakta menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara ASEAN yang paling unggul dalam hal memproduksi pesawat. PT Dirgantara Indonesia berhasil memproduksi deretan pesawat yang telah diekspor ke berbagai negara di belahan dunia, geng. Jenis pesawat yang telah diproduksi antara lain NBO 105, NC212, CN235, dan helikopter Bell 412. Pesawat buatan PT DI yang paling banyak diekspor adalah jenis CN235, dan salah satu negara yang membeli adalah Malaysia loh. Tapi bukan berarti Malaysia tertinggal loh ya. Indonesia dan Malaysia saat ini sama-sama memiliki proyek untuk membuat pesawat tempur buatan dalam negeri. Malaysia menggandeng Prancis untuk membuat pesawat tempur Rafale, sementara Indonesia akan bekerjasama dengan pemerintah Korea Selatan dalam mewujudkan program pesawat tempur IFX-KFX. Gimana? Kita sama hebatnya kan, geng? Data berikutnya menambah 1 poin bagi Indonesia dibanding Malaysia adalah pembangunan gedung pencakar langit. Emang bener sih, saat ini gedung tertinggi di Asia Tenggara masih dipegang oleh Menara Kembar Petronas Malaysia yang memiliki ketinggian 452 meter dengan 88 lantai. Tapi kamu tahu nggak, kalau pada awal tahun 2017, Indonesia tercatat sebagai peringkat keempat dunia soal membangun gedung pencakar langit. Dalam laporannya tersebut, Dewan Bangunan Tinggi dan Hunian Kota atau Council on Tall Building and Urban Habitat mencatat bahwa terdapat 128 gedung dengan tinggi minimal 200 meter yang telah rampung dibangun di Indonesia sepanjang tahun 2016. Wow, banyak juga ya! Belum lagi wacana pembangunan Signature Tower yang hendak dibangun di kawasan elit SCBD Jakarta. Jika benar dibangun, maka Signature Tower Jakarta akan mengalahkan Menara Kembar Petronas karena direncanakan memiliki tinggi hingga mencapai 638 meter dengan 111 lantai. Namun sayangnya pembangunan yang rencananya dimulai pada tahun 2016 hingga kini belum terrealisasi. Aduh, cepetan dong, nanti kesusul sama negara lain lagi. Ih. Keunggulan Indonesia berikutnya adalah dari jumlah pengguna internet. Menurut data yang dikeluarkan oleh sebuah situs agensi marketing sosial asal Singapura yang bernama We Are Social, ada 6 negara yang memiliki populasi digital cukup tinggi di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Vietnam, dan Thailand. Lagi-lagi Indonesia mengungguli Malaysia dengan jumlah pengguna internet aktif sebanyak 88,1 juta jiwa. Sementara Malaysia sebanyak 20,62 juta jiwa. Tapi kalau dibuatkan rasio perbandingan dengan jumlah total penduduk, Indonesia pastinya berada di bawah Malaysia. Hal ini jelas banget ya, karena Indonesia memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, yaitu sekitar 259,1 juta jiwa, geng. Sementara Malaysia memiliki total penduduk 30,54 juta jiwa. Meski masih memiliki rasio yang rendah, namun Indonesia dianggap memiliki potensi yang besar karena jumlah pengguna internetnya konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Gak heran kalau Indonesia menjadi negara dengan jumlah perusahaan startup digital tertinggi di ASEAN tahun 2016. Di urutan keempat, ada pencarian pesawat yang hilang. Geng, kalian masih ingat dengan tragedi pesawat hilang beberapa tahun yang lalu?
Ya, hilangnya Malaysia Airlines MH370 tujuan Kuala Lumpur Beijing dan pesawat Indonesia AirAsia KZ8501 tujuan Surabaya Singapura. Kedua insiden udara yang terjadi pada tahun 2014 yang sontak menjadi perhatian media internasional, geng. Kerja keras Badan SAR Nasional atau Basarnas, Armada Gabungan TNI dan Kementerian Perhubungan dalam menemukan pesawat Indonesia AirAsia QZ8501 dipuji oleh media internasional. Sekedar mengingatkan, pesawat AirAsia yang hilang pada tanggal 28 Desember 2014 lalu telah ditemukan pada hari ketiga pencarian. Sementara pesawat MH370 milik maskapai Malaysia Airlines yang hilang kontak pada 8 Maret 2014 belum bisa ditemukan hingga saat ini. Tidak bisa disamakan memang kejadiannya, pasti banyak hal rumit di balik tragedi tersebut yang kita nggak tahu. Hanya saja pemerintah Indonesia dinilai lebih kooperatif dengan bantuan dari luar negeri, seperti misalnya memberikan layanan bebas visa terhadap anggota tim SAR asing yang ikut misi pencarian QZ8501. Cukup salut dengan tindakan sigap pemerintah kali ini ya, geng. Di posisi terakhir ada poin unggul dari bidang seni. Kamu pernah menonton film Hunger Games? Coba perhatikan baju yang dikenakan Jennifer Lawrence dalam adegan ini. Bagus banget kan? Siapa sangka, geng, kalau gaun tersebut adalah buah karya dari fashion designer asli asal Indonesia, Tex Saverio. Bukan hanya itu, pria yang dijuluki Alexander McQueen Indonesia ini juga pernah membuatkan gaun untuk dikenakan banyak selebritis dunia lainnya, seperti Lady Gaga dan Kim Kardashian. Kalau Indonesia punya Tex, Malaysia punya Jimmy Choo. Sepatu karya Jimmy Choo juga telah banyak dikenakan oleh selebritis dunia seperti Sarah Jessica Parker, Katie Holmes, Anne Hathaway, dan masih banyak lagi. Tahu apa yang bikin Indonesia unggul? Tex masih resmi berstatus WNI loh, sementara Jimmy telah memeluk warga negara UK pada saat ini. Bangga deh sama Indonesia! Itu tadi 5 poin yang membuat Indonesia cukup unggul dari Malaysia. Tapi selalu ingat ya, kita harus tetap bersaing secara sehat. Namanya juga tetangga, kan saudara deket. Jadi mesti jaga hubungan baik ya. Jangan lupa di like dan subscribe untuk terus tonton video baru setiap harinya persembahan Jalan Tikus lainnya. Berikan komentar untuk video ini ya, geng.